Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, last week we have learned about newsreader, and in this occasion we're gonna learn about news item text. Nah, kalau minggu kemarin kita udah belajar tentang newsreader atau bagaimana caranya membacakan berita. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang news item text, yaitu teks berita. Kalian pasti pernah kan nonton berita atau baca berita di koran? Kenapa tuh kira-kira? Nah, udah pasti kalian membaca berita di koran atau menonton berita di TV itu adalah tujuannya untuk mendapatkan informasi atau mengetahui apa yang sedang terjadi nih hari ini, atau apa yang sedang jadi happening nih pada saat ini, seperti itu ya. Nah, the purpose of news item text is to inform the readers about events which are considered newsworthy or important. Nah, newsworthy means important information about recent event or happening, especially as reported by news media. Jadi tujuan news item text ini adalah untuk memberikan informasi, to inform the reader about events, tentang suatu kejadian yang di dalamnya mengandung newsworthy atau hal yang penting. Nah, newsworthy di sini itu adalah hal-hal yang sudah terjadi dan mengandung informasi penting. Jadi kalau misalnya berita itu sudah dimuat di koran atau diberitakan di TV, itu sudah pasti beritanya penting ya. Lalu selanjutnya, mari kita bahas tentang generic structure of news item text. Jadi setiap teks itu udah pasti ada generic structure-nya ya, atau struktur teksnya. Nah, kalau news item text, generic structure-nya adalah headlines, newsworthy atau newsworthy event, terus ada background event, dan yang terakhir adalah source. Nah, di sini Miss udah punya contoh news item text yang akan kita baca sama-sama. Yang pertama yaitu headlines. Nah, boleh kita lihat nih, floods, landslides kill 35 in Central Java. Banjir tanah longsor menewaskan 35 orang di Jawa Tengah. Nah, itu headlines di sini yang dimaksud adalah judul ya. Biasanya headline itu dibuat semenarik mungkin untuk menarik peminat si pembaca berita ini. Terus selanjutnya yaitu newsworthy events. Jakarta, Indonesia, at least 35 people have died after heavy rains and floods triggered landslides in the Indonesian province of Central Java. Nah, newsworthy-nya atau info pentingnya adalah ternyata dari banjir dan tanah longsor ini menyebabkan tewas 35 orang, katanya seperti itu. Itu adalah informasi pentingnya dari isi berita si banjir tersebut. Nah, terus selanjutnya ada background event. Most of the landslides and flooding occurred the Purwokerto sub-district, where 11 people died and several are reported missing. The state officials, the military and police joined force with non-governmental agencies and volunteers to rescue and evacuate residents from affected area. Nah, background event di sini background event di sini dia menceritakan atau menjelaskan penyebab kejadian yang ada di berita ini, seperti itu. Jadi background event itu biasanya kalau dalam satu berita dia menjelaskan kronologinya, biasanya dimuat secara lengkap bagaimana, di mana, kapan, kenapa, seperti itu. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa tanah longsor dan banjir di Kecamatan Purwokerto ini dimana 11 orang itu dinyatakan tewas dan beberapa orang tuh dinyatakan hilang, seperti itu ya. Itu adalah background event. Terus paragraf selanjutnya yaitu source. Sutopo Nugroho, spokesman for the Indonesian Disaster Management Agency, said the landslides buried dozens of homes and flood waters inundated thousands of houses. Of the 35 killed, 31 died and in landslide and 4 died in the flooding. An additional 25 people remain missing. Nah, source itu apa sih? Source itu adalah sumber. Jadi setiap berita itu udah pasti harus ada source-nya ya, atau
siapa nih yang ngasih tahu, siapa yang menginfokan, siapa source-nya. Nah, kalau di berita si ini tadi, source-nya adalah Bapak Sutopo Nugroho, yang dia mengatakan bahwa ratusan rumah itu tertimbun oleh tanah longsor. Terus 31 itu dinyatakan tewas, dan 4 itu tewas karena banjir, dan ada 25 orang yang dinyatakan hilang atau hanyut seperti itu. Nah, terus ada source kedua nih, maksudnya ada pernyataan selanjutnya dari si Bapak Nugroho ini. He said that the weather normally is the result of several factors, including warm sea temperature and massive flow of moist air from the Indian Ocean, converging in Sumatra and Kalimantan, resulting to unstable atmosphere conditions and increased rainfall. Jadi ini tuh ada penyebabnya. Jadi dia ngasih tahu nih kenapa kok bisa terjadi banjir dan longsor di sini. Katanya ada cuaca yang tidak normal, terus temperatur udaranya juga dia mengatakan dari Laut India, katanya seperti itu ya. Jadi intinya source di sini adalah sumber berita, atau dia ngasih tahu nih kenapa sampai bisa terjadi hujan seharian dan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, students, itu tadi ya the generic structure of news item text. Jadi yang pertama tadi ada judul, terus yang kedua ada newsworthy atau info pentingnya, terus yang ketiga ada background event, dia menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, background terjadinya si bencana ini kenapa. Dan juga sebenarnya berita itu kan tidak hanya tentang bencana alam ya, bisa juga kasus kriminal, tentang korupsi, bisa juga tentang berita artis ibu kota, seperti itu ya. Jadi berita itu banyak jenisnya, tapi di dalam setiap teks berita itu udah ada yang tadi disebutkan, yaitu newsworthy, headline, newsworthy, background event, dan source, seperti itu. Sudah paham ya tentang generic structure of news item text? Nah, selanjutnya ada limit feature of news item text, yaitu information on the use of headlines, terus use action verbs, terus use saying verbs, and then using direct indirect speech, seperti itu. Dan juga menggunakan passive voice. Namun ini akan kita bahas in next occasion, di kesempatan selanjutnya. Nah, sebelum video ini tutup, tugasnya seperti biasa, yaitu kalian cari berita di internet ya, lalu kalian print beritanya, terus kalian analisis beritanya. Kalian tunjuk tuh mana headline-nya, mana newsworthy-nya, mana background event-nya, dan mana source-nya. Seperti itu, ditempel di buku kalian ya. Lalu jangan lupa untuk di-upload di Google Classroom sebelum tenggat waktu. Nah, itu tadi penjelasan Miss tentang news item text. Semoga yang Miss sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for your attention. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.